Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di YouTube Nafta. Di kesempatan kali ini kita akan bahas terkait dengan kurikulum sekolah rakyat. Jadi tentang kurikulum, prototip kaldik, proses program persiapan, tujuan dan bentuk aktivitas program persiapan ya. Jadi yang belum tahu tentang sekolah rakyat ini nanti aku akan kupas satu persatu. Jadi silakan disimak aja teman-teman. Oke. Nah, untuk yang pertama, aku ingin bahas terkait dengan kurikulum sekolah rakyat itu seperti apa ya. Jadi kurikulum sekolah rakyat itu sebenarnya mengikuti standar kurikulum nasional ya. Jadi di sini dibagi jadi 3 program. Jadi ada program persiapan, learner preparatorial, kemudian program akademik dan program asrama atau boarding. Jadi di sini sekolah rakyat itu sekolah berasrama intinya teman-teman ya. Kemudian lulusan sekolah rakyat itu harapannya nanti akan menciptakan siswa-siswi yang bernilai akhlak mulia dan keagamaan, karakter kepemimpinan, penguasaan bahasa dan literasi digital, kebudayaan dan entrepreneurship, ketuntasan akademik. Nah, tadi udah saya singgung terkait dengan programnya ada apa aja. Kalau program persiapan itu di sini lebih ke kesiapan fisik, mental, akademik ya anak-anak terkait dengan talent mapping. Jadi ketika anak-anak masuk di sini, karena anak-anak sekolah rakyat itu berasal dari background keluarga desil 1 dan 2, makanya ketika masuk kita perlu untuk ngecek dulu secara fisik, mental, dan akademik. Kemudian kalau program akademik itu mengikuti standar kurikulum nasional, jadi seperti biasa ya, SM pada umumnya, jadi intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Jadi kalau intra itu pembelajaran seperti biasa SMP ya, contohnya kayak TIK, kemudian ada bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan yang lain sebagainya. Kemudian kalau kokurikuler itu lebih ke praktek ya, ketika di kelas kita udah dapat materi, nah ini saatnya untuk praktek, itu masuk ke kokurikuler seperti P5. Kemudian kalau ekstrakurikuler itu pembelajaran di luar jam pelajaran, terutama sore ya, itu kalau di sini banyak teman-teman ya ekstranya. Contohnya ada ekstra kir, kemudian ekstra editing, bulu tangkis dan lain-lain. Jadi untuk mengasah minat dan bakat siswa. Kemudian kalau program asrama ya, jadi setelah anak sekolah dari pagi sampai siang, nanti sorenya ada program asrama jadi untuk penguatan karakter, spiritualitas, cinta tanah air, dan bahasa. Nah, berikut merupakan prototipe kalender akademik. Ini dibagi jadi ada program semester ganjil ya dan semester genap. Teman-teman bisa lihat aja di sini tanggal-tanggalnya seperti apa. Ini untuk tahun ajaran 2025 dan 2026 ya. Nah, ini teman-teman proses program persiapan di sekolah rakyat itu dimulai dari input dulu ya. Jadi siswa baru pada jenjang SD, SMP atau SMA. Jadi kalau di sini karena di sini itu SRMP ya teman-teman ya. Jadi dapat siswa baru dari jenjang SD, kemudian yang registrasi penempatan dan akan melakukan talent mapping. Nah, hasil talent mapping ini ketika mendapatkan atau butuh pendampingan khusus ya, makanya nanti akan dilakukan asesmen lebih dalam. Kemudian nanti akan menentukan CP, capaian belajar seperti apa, dan ada pendampingan khusus dari Bapak Ibu Guru. Kemudian nanti pencapaian belajar pada siswa akan tercapai. Nah, ketika anak setelah talent DNA itu hasilnya tidak membutuhkan pendampingan khusus, maka nanti proses belajar dan pengasuhan di sini akan dibagi jadi 3 bagian. Jadi ada pra pembelajaran di kelas, kemudian belajar di kelas, dan belajar setelah kelas atau boarding tadi program asrama. Ya, kalau pra pembelajaran itu nanti dengan wali asrama, terus belajar di kelas dengan guru, dan belajar setelah kelas atau boarding itu dengan wali asuh dan wali asrama. Nah, harapannya dari proses belajar dan pengasuhan ini nanti akan tercipta anak-anak yang memiliki akhlak mulia dan spiritualitas, jiwa kepemimpinan, kemudian penguasaan bahasa, literasi dan numerasi, kebudayaan dan entrepreneurship, dan terakhir adalah tentunya ketuntasan akademik. Nah, setelah tercapainya TP atau tujuan pembelajaran nanti, ketika anak sudah memenuhi, maka nanti siswa akan lulus dan melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Tapi kalau tidak, makanya nanti siswa akan dilakukan remedial atau nanti akan mendapatkan pendampingan khusus. Oke, seperti itu. Nah, untuk program persiapan sekolah rakyat lebih lanjut ya terkait dengan jadwal program persiapan jenjang SD, SMP, SMA, nanti akan dilanjutkan di video berikutnya ya. Semoga mencerahkan teman-teman yang bingung terkait sekolah rakyat ya teman-teman ya. Stay terus dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, oke? Dadah.